Stop kekerasan terhadap anak dimulai dari saya. Assalamualaikum. Yazid. Waalaikumsalam, Bang Andi. Sehat ya, Bang Andi ya? Alhamdulillah. Yazid gimana Yazid? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana ya kabar sekolah? 3 bulan lagi, 4 bulan lagi lah lulus SMK. SMK di mana sih? Di SMK Nurul Iman. Oh, SMK Nurul Iman. Pacar sudah berapa sekarang? Alhamdulillah 1. Satu. Masih awet sampai sekarang, awet. Saya kira udah 3. Enggak. 1 cukup. Oke, tinggal di mana sih Yazid? Di RW 6 kan? RW 6, Swadaya. Di Swadaya. Yazid sebagai ketua forum anak ya? Ya. Eh, Ketua Forum Anak coba Kelurahan dikenalin dulu. Kenalan dulu. Tinggal di mana, Perkenalkan. pacar namanya siapa? Oke. Dia juga nih harus pakai nama pacar ya. Jangan. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Saprijal. Saya berasal dari RW 06 Kelurahan Rawabunga sebagai ketua Forum Anak Kelurahan Rawabunga. Dulu juga sekolah di Rawabunga sampai SMP, dan sekarang SMK mungkin beda kecamatan, Di di SMP YPMI. dulu SMP Di PMI. SD-nya di SD Rawabunga 11. Sebagai ketua forum anak Rawabunga ya? Ya, sekarang sebagai ketua Forum Anak Rawabunga bulan Februari 2022 terpilih untuk menjadi wadah aspirasi anak nomor 1 yang ada di Rawabunga. Wadah aspirasi. Anak. Maksudnya apa tuh? Menyerap aspirasi kemauan anak-anak, keinginan anak-anak yang dipengenin, kita serap, bisa kita sampaikan ke pemerintah yang terdekat, pemerintah kelurahan. Bisa juga kita langsung buat laksanakan kayak lomba, event apa yang ada di Rawabunga yang anak-anak pengen, kita laksanakan insya Allah. Kalau forum anaknya sendiri terbentuknya mulai kapan tuh? Forum Di anak Rawabunga itu ya? di Kita bicara Rawabunga ya. Rawabunga. Tahu saya tuh forum anak yang ada di Rawabunga 2015 2016 itu kemungkinan. 2015 2016. Yazid sendiri sudah bergabung di forum anak dari tahun Sebelumnya karena pandemi, terus nggak ada orang di forum anak, namanya hukum alam kan pasti hilang sendiri. Oh. Nah, 2022 pandemi mulai melandai, kita bentuk lagi bareng-bareng, dan alhamdulillah waktu pembentukan umur belum 18 tahun. Jadi sampai sekarang belum 18 tahun, masih 17. Kalau 18 tahun itu udah nggak bisa di forum anak. Nggak bisa. Iya. Kenapa? Karena Sudah udah bukan anak. 18 tahun kurang 1 hari. Gimana? 18 tahun Dari 0 sampai 18 tahun kurang 1 hari itu bisa dikatakan anak. Tapi kalau udah 18 tahun lewat 1 hari, apalagi lewat 1 jam, itu udah bukan anak-anak lagi. Oh, jadi umur anak itu 0 sampai 18 tahun kurang hari. 1 hari. Iya, Itu umur anak tuh ya? umur anak. Bukannya kalau 18 sudah remaja, 17 gitu. Itu mungkin di bagian lain ada yang bilang dari 12 sampai 18 itu remaja. Tapi di pandangan kita 0 sampai 18 tahun kurang 1 hari itu masih anak-anak. Oh gitu. Nah, kalau forum anak sendiri bisa cerita gak? Sebenarnya forum anak itu apaan sih? Ngapain sih anak-anak bikin forum? Forum anak itu fungsinya 2P, sebagai pelopor dan pelapor. Pelopor itu menjadi agen perubahan buat anak-anak di sekitar ya, khususnya di Kelurahan Rawabunga. Dan pelapornya itu misalkan ada tindak kekerasan yang terjadi, entah itu ada di teman kita, ada juga di rumah yang dilakukan oleh orang dewasa, kita bisa bantu untuk melaporkan anak-anak tersebut. Mungkin dia takut untuk lapor dan nggak tahu mau lapor kemana, kami bisa membantu dengan senang hati untuk teman-teman yang ada di sekitar kita. Oh gitu. Kalau pacar masih anak juga? Pacar masih anak juga. Masih anak ya? Iya, Berarti masih 17 tahun ini. Ya pokoknya masih 18 Ya, tahun kurang lah ya. 18 tahun kurang. Gitu. Tapi kalau bicara tentang forum anak berarti kita bicara tentang hak anak kan? Iya. Bisa Yazid ini jelaskan tentang hak anak itu sebenarnya banyak. Wah, puluhan hak anak. Tapi yang diambil dijadikan satu itu udah termasuk semua merangkap dari 4 ini.
Jadi ada 4 Iya, ada secara 4. ini ya. Iya, secara umum yang banyak itu kan ada Oke. hak untuk mendapatkan pendidikan itu sebenarnya jadi satu di hak hidup, tumbuh kembang, hak perlindungan, sama partisipasi. Coba hak hidup dulu apaan kayak gimana itu? Hak hidup jadi anak bebas untuk hidup, bermain selagi itu baik, anak-anak bebas untuk bermain dimanapun berada. Mhm. Terus hak tumbuh kembang, itu udah termasuk kayak jaminan kesehatan anak-anak itu harus dijamin oleh pemerintah. Dan juga eh, anak-anak tuh yang adanya di sini kan ada posyandu remaja juga, itu Heeh. kan pasiennya di bawah 18 tahun. Nah itu ada pengecekan berat badan untuk anak, karena anak-anak dari masa tumbuh kembangnya kita juga harus ukur. Dan di sini juga ada puskesmas, jadi tumbuh kembang anaknya itu udah sampai mana sih, misalkan ada kemajuan atau penurunan, nah itu termasuk dalam hak anak. Itu Oh, hak tumbuh kembang. tumbuh kembang. Nah terus hak perlindungan, anak berhak dilindungi, misalkan biarpun itu anak salah, tetap kita tidak boleh marahin anak-anak itu, paling kita tegur, nasihati baik-baik. Kalau anaknya bandel? Kalau anaknya bandel mungkin bisa kita atasi dengan cara yang kita punya. Apa sih yang kemauan anak-anak pengen, misalkan dia bandel, suka berantem sama temennya, terus ada waktu kosong yang nggak dipakai sama dia, jadi dia melakukan hal-hal negatif. Nah makanya kita isi waktu kosongnya anak-anak perlahan-lahan, jadinya bisa berkurang eh, kekerasan, dan anak-anak tuh kenakalan remaja bisa dibilang, jadi berkurang lah kalau kita ngadain Mhm. sesuatu yang buat mencegah hal-hal yang diinginin yang dilakuin anak-anak. Nah untuk hak partisipasi ini anak-anak berhak menyampaikan aspirasinya terutama ke pemerintah. Misalkan anak-anak ingin melakukan perencanaan pembangunan seperti apa, ide seperti apa, nah jadinya semoga sama pemerintah melalui forum anak juga Mhm. bisa, itu bisa diwujudkan keinginan anak-anak yang ada di, khususnya di Raubunga deh, Heeh, heeh. yang terdekat dulu. Nah setelah kemarin aspirasi kita tuh perlahan-lahan udah mulai diterima sama Pak Lurah, setiap diundang rapat koordinasi kita sedikit, biarpun sedikit baru kita sampaikan, mungkin itu bisa bawa banyak perubahan buat anak-anak. Oh, gitu. Eee, Selama ini, ide-ide yang pernah Yazid dapatkan dari anak-anak itu apaan tuh? Kayak anak-anak pengen membuat event kemarin, Mmm. kita ngadain pekan olahraga dan seni. Di Mmm. situ ada pertandingan voli, ada lomba tari, ada tenis meja, ada lomba mewarnai. Itu kita mengadakan itu karena anak-anak tuh punya potensi di wilayah, punya potensi di lingkungan, untuk mengisi waktu kosongnya dia juga. Makanya pada saat pekan olahraga dan seni, untuk lomba voli, tenis meja, dan tari, biarpun tidak meraih juara 1, 2, dan 3, supaya anak-anak itu senang dapat entah itu penghargaan, kita tetap kasih dia voucher belanja, Oh, gitu. Sebelum jadi nggak kita kecewa. lebih dalam nih bicara tentang forum anaknya, Yazid, pasti ada struktur dong? Iya. Bisa ini enggak, struktur organisasi dari forum anak? Ketua Yazid, Ya wakil ada Bunga Bunga dari RW RW 01, 01, oke. sekretaris ada 2 nih dari RW 7 sama RW 8. Sekretaris Ya RW sekarang 7. dibantu 2 sekretaris dari 1, karena untuk membuat yang buat notulen sama yang buat proposal kan kita kan dibagi-bagi lah Oke, tugasnya ya. heeh. Ada Kesya sama Nabila. Bendahara Kesya dari RW dari 7, RW 7, Nabila dari dari RW 8. RW 8. Nah, bendahara ada Bumi di RW 01 juga, Mhm. ada divisi perlindungan anak dan anak berkebutuhan khusus, itu divisi Heeh. untuk perlindungan itu. Terus juga ada strukturnya, ada divisi sarpras, sarana prasarana. Divisi Sarpras, Iya. itu ngapain? Nah kemungkinan eh, yang besar sarpras, kita bukan pengadaan sarpras tapi Heeh. untuk mungkin pengawasan sarana prasarana anak-anak yang ada di wilayah, jadi kita bisa pantau, misalkan ini udah nggak baik nih, nanti diserap lagi aspirasinya, ditampung di forum anak, kita sampaikan lagi ke pemerintah. Oke.
Terus ada divisi humas publikasi dan dokumentasi, itu hubungan masyarakat. Siapa itu? Ada Dika Dika di dari RW 01. RW 01 ada 3 orang tuh ya? Ya, RW 01 itu lebih banyak. Memang RW 01 dari kelurahan aja kan jaraknya lumayan jauh, tapi semangatnya tuh tinggi. Oh gitu. Terus ada bidang apa lagi? Ada bidang perlindungan anak, ada humas, sarpras, dokumentasi. Sebenarnya fungsi di forum anak ada banyak, nggak ada di SK hanya itu, tapi fungsi yang lain itu banyak. Ada Gitu. bidang partisipasi, ada bidang perlindungan khusus, hak sipil, kebebasan waktu luang, divisi pendidikan, divisi kesehatan, itu sebenarnya banyak. Tapi di kita kemarin ada 4 di SK, ya 4 unsur divisi itu. Selama ini ketika membuat program atau ketika teman-teman berkumpul, ada yang mendampingi gak dari orang yang lebih tua misalnya, atau memang ada khusus pendamping untuk forum anak? Nah, di forum anak ada pembina yang pertama itu kan ada Pak Lurah. Pendamping kita tuh ada dari ASN-nya ada Bu Jariah. Bu Jariah. Penyuluh PKB di kelurahan. Nah, terus ada pengelola RPetra Bu Senwi. Jadi mungkin kalau kita rapatnya di minggu libur, yang dampingi Bu Senwi dari RPetra untuk mendampingi program. Nah, kita setiap mau event, kita nggak langsung jadi aja event, melalui pendamping, diskusi. Kalau oke, kita buat. Jadi nggak langsung aspirasi juga kita terima, kita laksanakan, diserap lagi, baru kita jalani. Gitu. Cuma kan tadi Yazid bercerita atau ngasih tahu ke saya kalau dari anggota forum anak itu nggak terlalu banyak kayaknya. Iya, SDM-nya kurang, apa mungkin karena infonya belum merata, karena memang COVID kan lama dan baru dibentuk, orangnya ada 3-4 orang, lama-lama keluar, tapi ada lagi yang masuk perlahan-lahan. Tapi kita welcome, jadi teman-teman yang ada di Rawabunga khususnya yang mau gabung forum anak silakan join. Gitu. Berarti kan masih perlu tambahan SDM lagi ya? Tambahan. Kalau kemarin itu ketika mengajak teman-teman merekrutnya kayak gimana tuh? Kita sebar poster di Facebook, terus WA ke WA, terus juga dari Instagram di share. Tapi alhamdulillah kirain yang datang tuh gak sampai lebih dari 10 orang, ternyata 15-17 orang yang datang. 15-17 orang. Tapi sekarang yang bertahan 12 orang. 12 berarti 3 sampai 5 orang yang keluar ya. Iya. Tanpa ada itu yang karena faktor umurnya jadi lebih tua atau karena ya itu hukum alam juga sih kan, gitu. Tiba-tiba Seleksi alam seleksi alam keluar tanpa sebab, apa mungkin karena banyak kegiatan di sekolahnya, apa mungkin dia nggak ada waktu buat pertemuan gitu. Tapi selain dari internal pendampingnya ada yang dari luar gak? Dari luar kita dari internal aja sih. Eksternalnya nggak ada. Paling kalau dari luar pokoknya masih di bawah PPAPP. PPAPP. Iya. Kan pasti dibekali lah ya, kalau kayak misalnya bagaimana caranya rapat gitu, bagaimana cara menyerap aspirasi teman-teman gitu. Itu dari mana tuh? Jadi kita yang ngasih bekal itu tuh. Nah, kita tuh kemarin penguatan kapasitas 2 hari, kita diajari cara menjadi pelopor dan pelapor, cara menjadi wadah aspirasi, bagaimana kita menanggapi, terus cara mekanisme alur pelayanan laporan kasus gimana. Jadi kita dilatih selama 2 hari. Kita latihnya nggak terlalu formal, tapi kita dilatih dengan happy, biarpun happy, tapi semua itu bisa jadi. Itu dari Sudin PPAPP atau dari kolaborasi antar Sudin PPAPP terus sama LSM yang peduli anak yang ada di wilayah. Siapa itu? Ada Wahana Visi Indonesia. Wahana Visi Indonesia. Tapi sering mendampingi forum anak. Sering mendampingi forum anak dalam kegiatan khususnya penguatan kapasitas. Kalau Yazid sendiri berapa kali sudah dapat itu?
penguatan kapasitas. Kalau dari eksternal dari luar yang selalu mendampingi sih Wahnabi sih, kita udah sering dari life skill. Kita pelatihan tentang apa sih forum anak, pokoknya selalu yang forum anak itu kita sampai dalam. Terus penguatan kapasitas kemarin juga 2 hari di kantor kecamatan kita. Nah, terus diskusi antar forum anak lain ditemuin gitu. Jadi saling sharing lah. Itu forum anak berjenjang atau gimana tuh berjenjang? Iya, Maksudnya berjenjang. ada di kecamatan, terus Iya. ada di tingkat kota, Iya. sampai nasional. Oh gitu. Dari kelurahan, kecamatan, terus kota, provinsi. Itu anak semua umurnya? Anak Di bawah 18? Di bawah 18 tahun kurang satu satu hari. Iya. Semuanya tuh? Semuanya. Oh, jadi kalau sudah 18 tahun nggak udah otomatis mungkin nggak bisa ya? Kalau misalkan 18 tahun lewat SK-nya masih aktif, itu dilanjutkan masih sampai SK-nya sampai selesai. SK-nya selesai. Nah, saya tertarik tuh sama pelatihan yang Yazid bilang fun tapi dapat gitu. Iya. Funnya kayak apa tuh? Kita sebelum mulai penguatan kapasitas kan berdoa nih. Setelah berdoa kita nyetel lagu jingle 2P, terus jingle 2P. Jingle 2P pelopor dan pelapor. Jadi kita happy. Terus kita sharing tanya jawab itu sambil senyum-senyum. Tapi kita senyum-senyum. Iya, sambil senyum, sambil menyerap lah ke badan kita kan, untuk pikir oh ternyata begini yang harus kita lakuin. Biarpun disampaikan tuh dengan cara ini, bagaimana ya teman-teman untuk alur pelayanan laporan kasus. Terus ada yang jawab, kita pertama ngadu dulu nih ke pengelola RPtra, terus setelah itu kita bisa ke 2P 2TP 2A. Kita sama aja membantu teman-teman kita untuk melaporkan kasus, khususnya yang paling utama sih kasus kekerasan. Kalau di Rawabunga ada nggak kasusnya tuh? Alhamdulillah tahun 2023 ini belum ada laporan. 2022 ada laporan. Ada berapa? Catcalling. Nah, sweet gitu ya. Ya, itu yang paling banyak. Ya, itu yang paling banyak. Biarpun emang nggak sentuh fisik, itu tapi masuknya ke mana tuh? Pelecehan. Itu yang paling banyak. Anak yang kena itu biasanya anak SMP kelas 9 ke bawah. Kelas 9 ke bawah. Yeah. Kelas 9 itu berarti kelas 3 SMP ya? Iya, kelas 3 SMP. Nah, yang ini abang-abang kakak-kakak kelasnya gitu remaja yang mungkin udah baru lulus SMK gitu. Itu kemarin pas rakor disampaikan ke Pak Lurah, oke, nanti kita cegah bagaimana caranya. Dan rencananya dari RW 1 sampai RW 9 forum anak mau bikin banner alur pelayanan laporan kasus. Jadi anak-anak bisa langsung WA, telepon, di banner itu dicatat. Jadi bisa langsung atau melalui kita atau pengelola RPtra dulu gitu. Apa langsung juga bisa. Berarti poskonya ada di RPtra? Di RPtra bisa langsung ngadu ke pengelola RPtra. Oh, langsung. Kalau di RPtra ada P2TP2A, itu mungkin ada di beberapa RPtra ada P2TP2A ya, itu langsung ke P2TP2A-nya untuk pelayanan. Di Rawabunga sama aja ya? Iya, sama aja di itu. Ada udah dilatih juga pasti. Biasanya kalau ngumpul-ngumpul berapa minggu sekali atau berapa bulan sekali atau setiap hari? Minimal 1 bulan sekali pasti ada pertemuan. Ya, itu pertemuannya yang benar-benar pertemuan. Kalau pertemuan santai biasanya kita, karena di Rawabunga banyak warung-warung buat duduk gitu, warung buat santai ya, paling kita di situ ngobrol-ngobrol. Gitu. Tapi ngomong-ngomong, pacar masuk forum anak juga nggak? OSIS sih, OSIS. Iya, forum anak, orang aja forum anak. Kenapa nggak diajak? Dia di kecamatan lain. Dia kan tetap ada forum anak dong. Iya, ada di kecamatan itu dan wakil ketua forum lu anak. masuk dong forum anak, ntar kan kita ketemu nih gitu. Di pelatihan apa gitu. Biar sama-sama ya, sama-sama ya. Belum nanti disampaikan sama sama di forum anak kecamatan sebelah, kenal kok. Kecamatan mana dia? Matraman. Wah, dekat ya. Dekat, samping. Udah ajak masuklah forum anak gitu. Biar kalau pelatihan kan kita bisa ketemu kan gitu. Iya sih, bisa nanti. Ntar diskusi. Hah? 16 Pak. Masih 16. 17 tahun ini Pak. 17. Tapi masih ini ya. Ya, masih masuk lah anak ya. Iya, masih masuk anak. Cuma kalau ini partisipasi forum anak itu kalau sama program-program pemerintahan ya.
seperti apa tuh partisipasinya? Lebih ini kalau di Rawabunga itu kan ada kelurahan ramah anak, Ya. atau kemarin terakhir Bencana. mencanangan Iya. kelurahan ramah perempuan peduli anak. Nah. Partisipasi forum anak itu seperti apa tuh di program-program Kan pemerintah kayak gitu? kemarin pas ada acara pencanangan Heeh. Kelurahan Ramah Perempuan dan Peduli Anak, saya sempat sambutan di depan Bunda Menteri, Bunda Menteri PPA, Bunda Wah, Bintang. luar biasa nih. Saya Itu jadi grogi ngobrol yang kayak gini nih. Udah pernah presentasi depan menteri nih. nah, kita melaporkan juga yang udah kita raih di lingkungan, terus gimana laporan kita ditanggapi pemerintah seperti apa, dan alhamdulillah Palura sendiri menyerap aspirasi kita juga dengan baik dan dilaksanakan, biarpun perlahan-lahan karena semuanya nggak langsung brek diselesain kan, bertahap-tahap. Masukannya kayak apa tuh kakak Palura tuh? Kita kan dalam KLA itu kota layak anak, anak-anak harus berbicara. Anak-anak harus bicara. Dalam sama kayak di sini. Semua bisa bersuara. Jadi pas kemarin termasuk anak-anak ini. Iya. Pas kemarin rapat koordinasi kan Palura selalu ngundang kami. Jadi saya tuh bilang ke Bunda Menteri, ya Palura memang selalu libatkan kami dalam rapat koordinasi, karena satu-satunya yang pertemuan kita semua dari unsur yang ada di kelurahan itu ada di rapat koordinasi, jadi semua tahu gitu. Yang pernah dilaksanain sama forum anak, apa aspirasi forum anak gitu. Rutin tuh sama Pak Lurah tuh? Ya, selalu gitu. Rutin Pak Lurah. Ada jadwal tertentu atau? Biasa Pak Lurah 3 bulan sekali. Oh, 3 bulan sekali ya. Biarpun 3 bulan sekali, bagi kami juga udah semuanya kita jadi satu, kita laporkan. Ketika ketemu Lurah lengkap? Semua anggota hadir atau? Perwakilan, karena semuanya juga besok ada. KSB palingnya? Iya, KSB itu yang gitu. Sering. Karena kalau semuanya juga bisa-bisa ini juga penuh ngantri kan, kalau rakor kan rame kan penuh, duduknya kasihan nanti di mana kan. Iya juga sih ya. Cuma selama Yazid jadi udah berapa lama jadi ketua? Udah mau setahun ini. Mau setahun. Februari. Ada kendala-kendala gak? Menjalankan tugas sebagai ketua forum anak? Kendala sih selalu ada, rintangan juga selalu ada ya kan. Kayak apaan tuh? Waktu kami mau mengadakan event besar pertama, yang mana tuh? Pekan Olahraga dan Seni. Nah itu kan itu memang rintangannya banyak. Dan dari kita belum ada net buat voli, akhirnya di RW lain ada yang meminjamkan ke kita. Nah terus dari bola voli yang belum ada, akhirnya dibeliin sama Ibu Kesra kita, Bu Yanti. Makasih Bu Yanti. Makasih Bu Yanti. Dukungannya terhadap. Iya. Terus dipakai besok. Nah itu kita seneng biarpun itu mepet banget. Nah karena waktu malam Sabtunya itu kita juga butuh buat rundown acara gimana, terus buat penilaian lomba mewarnai bagaimana, lomba tari gimana. Nah malam itu kita selesaikan. Dan itu ketika menjalankan program itu memang cuma teman-teman yang ada di struktur atau merekrut relawan lagi tuh? Karena itu udah mepet banget sama Hari Anak Nasional, kita pakai yang di struktur. Nah rencana kami di 2023 ini semoga semua RW bisa ikut berpartisipasi, anak-anak yang ada di. Tapi sudah pernah belum keliling RW ketemu Pak RW? Nah, ayo dong. Kita sudah belum itu dilakukan? Insya Allah cepatnya semua RW tersentuh. Karena sekarang kan udah ada RW baru juga kan. Nah mungkin kita RW baru, ya, RW 6 Pak Firman Iya Pak Firman, kita bisa ngobrol. RW 1 sampai RW 9 RW-nya sudah saya temui, udah pernah saya ajak ngobrol juga. Tapi yang RW baru kan karena baru belum 1 bulan lebih ya. Ada mungkin 2 loh RW baru. Sama RW 4. Tapi orang lama. Tapi orang lama ya Mas. Mungkin kalau Pak Firman ada waktu nanti saya datang ke beliau ngobrol tentang anak-anak yang ada di, khususnya di wilayah RW 6 RW saya sendiri kan. Tapi ketika ketemu Pak RW dan Bu RW, tanggapannya gimana itu tentang forum anak? Selalu happy. Karena anak-anak mendukung lah ya. Anak-anak bisa diajak buat main bersama lah intinya itu sama kita.
nggak ada ini, ngapain sih iya, anak-anak anak-anak ya begini-ginian, nggak ada nggak kayak ada ya, gitu, ngedukung aman semua lah ya. Iya. Oh, nah sekarang kita mau tahu nih harapan Yazid Mm-mm. terhadap forum anak itu kayak kapan? Eh, Harapan saya buat forum anak selalu ada terus maju buat menyerap aspirasi khususnya anak-anak, karena ya wadah aspirasi anak-anak yang mitra kerja pemerintah itu hanya forum anak. Jadi mungkin organisasi lain yang bukan forum anak ya satu-satunya mitra pemerintah organisasi anak ya itu Cuma forum anak. cuma forum anak. Jadi Harapannya tetap eksis ya. harapannya tetap eksis, terus maju, terus berkarya, karena di forum anak ini bukan bekerja tapi berkarya. Jadi nggak ada program kerja, adanya program karya buat Berat ini bahasanya, gokil. Saya sempet tuh beberapa kali tuh ngelihat statusnya Yazid tuh. Kemarin ada sempet pelatihan kayaknya atau apa tuh. Iya. Saya ngelihat ini anak-anak sudah diajarin metode partisipatif, Bang. Iya. Dengan menggunakan metacard kan gitu. Iya, flip card gitu ditempel nanti dipresentasi sama anak-anak. Ini luar biasa sebenarnya. Sudah diajarin itu kan? Iya. Sedari anak sudah diajarin untuk bagaimana caranya menyerap aspirasi orang, anak. Iya. Jadi semua anak bisa bersuara kan gitu, bisa Iya. berbicara walaupun melalui kartu kan gitu. Iya, kertas itu. Itu ilmu mahal tuh ya, Zid. Saya belajar aja sampai ke Bogor, ke IPB tuh belajar gituan tuh. Bener. Karena anak-anak kalau kita ngobrolnya langsung kita ke kita Pasti nggak umur ngomong dia, ya. Iya. Makanya melalui metacard tadi Melalui ya. itu jadinya biarpun dia nggak ngeliat asal ditempel sama dia gitu. Jadi harapan anak-anak tempel aja di situ. Nanti kita baca satu-satu, kita bacain juga tetap. Oh, ini harapannya ini. Coba dibacain per kelompok gitu. Oh, ada FGD juga berarti Iya, ya. ada. Nah, Ini luar biasa terus, loh, Bang. nanti Ngeri anak-anak bisa berekspresi dengan kemauan dia sendiri gitu. Tapi biasanya yang ditulis anak-anak itu apaan sih? Anak-anak pengennya kebanyakan sih Main. tentang cabang olahraga yang banyak. Oh, lebih kepada olahraga Iya, ya. olahraga. Terus apalagi ya anak-anak yang pengen ya diskusi diskusi kayak bukan seminar ya, sosialisasi tapi ada hadiahnya, seneng gitu anak-anak. Kita buat event terus kita tanya anak-anak tahu, kita kasih hadiah, itu udah seneng banget itu anak-anak ada di wilayah. Oke, ini terakhir sebelum kita closing ya, sudah ini juga. Kalau harapan Yazid terhadap anak-anak di Rawabunga Semoga atau ya pengurus wilayah di Rawabunga. Untuk pengurus dulu apa? Ya, pengurus dulu lah. Untuk pengurus yang ada di Kelurahan Rawabunga semoga tetap solid, bisa berkolaborasi kepada elemen masyarakat yang ada di kelurahan, khususnya anak-anak, forum anak. Karena forum anak memang belum lama banget, belum dari tahun dulu tahun 80 ke bawah kan. Kayak Karang Taruna Iya, ya, udah iya. lama banget tuh. Nah, kita masih perkenalin juga forum anak tuh ke masyarakat. Oke, karena memang masih banyak yang belum tahu kayaknya ya. Iya, karena banyak yang belum tahu, tapi kalau udah tahu juga pasti orang tua seneng anak-anaknya bisa masuk. Iyalah. Nah, kalau harapan Yazid terhadap anak-anak di Rawabunga nih. Semoga anak-anak di Rawabunga terus maju, kreatif, inovatif, dan bisa bersinergi nih di masyarakat, bahkan bersinerginya bisa sampai di luar Rawabunga. Bisa sampai di luar Rawabunga, iya, bisa sampai tingkat nasional. Pokoknya terus berkreasi, kreatif, inovatif, cerdas, anak-anak. Terus jaminan pendidikannya kan dijamin pemerintah, bisa terus berkarya, bisa menunjukkan hasil yang masing-masing kita punya. Oke. Terima kasih nih Ketua sudah mampir ke ruang Sama. Ketua dong. Semoga anak-anak Rawabunga semakin maju, semakin inovatif, semakin berani bicara ya. Di depan umum khususnya kan. Karena kalau kita malu-malu kucing ya jadi gimana kucing. Kita, iya jadi kucing. Oke, terima kasih sekali lagi Ketua Forum Sama-sama. Anak Indonesia. Oke, kita tutup dengan stop kekerasan terhadap anak dimulai dari saya. Oke.